Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Yang lalu kita bahas bahwa menghadap kiblat itu wajib. Menghadap kiblat itu wajib. Dia menjadi syarat sahnya salat. Kiblat itu adalah Ka'bah. Bagi orang yang melihat Ka'bah wajib menghadap ain Ka'bah dengan yakin. Bagi yang tidak memandang Ka'bah, jauh dari Ka'bah, cukup dengan uzan, dengan kuat dugaan, karena nggak bisa yakin. Nah, kapan boleh tidak menghadap kiblat? Illa, kecuali tidak wajib menghadap kiblat, wajib menghadap kiblat illa kecuali fi haqqil ajizi anhu, yakni pada orang yang lemah daripada menghadap kiblat. Siapa contoh orang yang lemah menghadap kiblat? Misal orang yang sakit, yang tak punya orang yang mendampingi. Sakit di rumah sakit, badan tak bisa bergerak, tak ada pula pendamping. Masuk waktu sholat, kalau mau menghadap kiblat harus diputar dulu tempat tidur. Tak ada yang memutar-mutarkan. Maka saat itu dia boleh sholat tidak menghadap kiblat. Saya ingat dulu waktu saya yang jaga almarhumah ibu saya di rumah sakit, itu beliau sakit pun tetap minta sholat. Dia bilang, Irhas, sudah masuk waktu sholat. Udah, ibu mau sholat. Saya wudukkan pakai semprotan kispray itu, wajahnya, tangannya, kepalanya, kakinya. Saya pakaikan telekung, saya putarlah tuh tempat tidur. Belum bisa mereng. Jadi sholatnya telentang, agak ditinggikan kepala. Telapak kaki ngadep kiblat. Mereng kan. Datang suster, ini kok begini pak? Bentar, makku sholat. Nah, kan tak semua orang sakit ada yang bisa memutar-mutarkan gitu. Kalau pas masuk waktu sholat tak ada yang jaga, ya udah, sholat tidak menghadap kiblat. Tapi seandainya nanti dia sehat, itu sholat wajib diqadha, wajib diulang. Begitu juga orang yang diikat. Orang yang diikat itu termasuk orang yang tak mampu menghadap kiblat. Culik dia, diikat di tiang. Sementara masuk waktu sholat, kiblat di belakangnya. Kemana nak berputar tak bisa. Maka sholatlah dia tanpa menghadap kiblat. Tapi sama nanti ketika sudah dibebaskan dia, wajib diqadhanya, wajib diulangnya sholat yang dia kerjakan sambil terikat di tiang tadi itu. Itu contoh daripada ajiz, orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Niatnya tetap seperti biasa, niatnya tetap seperti biasa. Bukan sengaja aku sholat untuk menghormati waktu, bukan. Itu memang udah keadaan sholatnya. Niatnya tetap seperti biasa. Sengaja aku sholat fardu asar, sengaja aku sholat fardu maghrib. Tapi nanti ketika dia sudah dilepaskan, wajib dia ulang, wajib dia qadha sholat. Nah, apanya? Qadhanya. Karena ini udzur, boleh ditempo, boleh ditunda mengqadhanya. Nggak wajib segera. Ya, qadhaan yang wajib segera itu yang tanpa uzur meninggalkan salatnya. Ini uzur, boleh ditunda-tunda nanti. Makanya orang yang diimpus itu kan termasuk orang yang wajib qadha salatnya semua selama diimpus. Kenapa? Wudu tak sah, tayamum juga tak sah. Impus di sini. Ini anggota wudu, berarti wudunya sah nggak? Ini juga anggota tayamum. Tayamum juga tidak sah. Walaupun tetap dibuat tuh wudu sama tayamumnya. Jadi cara nih, karena lagi nyinggung nih belum udah lewat gitu ya masalah tayamum ya. Misal nih tangan di plaster berlapis-lapis lah gitu ya. Kalau impus tuh, kita mau sholat bagaimana? Bawa tuh impus kamar mandi. Kemudian wudu, sengaja aku berwudu. Nah, dah basuh wajah, basuh tangan yang sehat. Dah, ini ada yang nggak kena. Ambil anduk, lap wajah, lap tangan. Nah, cari yang berdebu-debu. Nah, keluarlah dulu, buka jendela sedikit, nah itu berdebu tuh. Ambil situ dinding situ, usap wajah, usap tangan. Nah,
Sah nggak tuh tayamumnya? Enggak. Kenapa? Terlapis juga, debunya nggak kena juga, tapi tetap dibuat. Balik lagi kamar mandi, ambil air di tangan, basahi, tetes-tetesin tuh apa namanya, plasternya tadi itu. Habis itu lanjut usap kepala, basuh kaki, salat. Ya. Setelah itu, kalau nanti itu dilakukan beberapa kali, setiap salat begitu, kecuali kalau belum batal, cukup tayamum aja. Kalau dia belum batal, cukup tayamum aja. Nah, hitung berapa sholat yang dia lakukan ketika dia diimbus begitu, nanti ketika sehat, qadha. Qadhanya boleh ditunda? Boleh. Kenapa? Karena udzur. Nah, jelas ya? Jangan tak sholat, jangan tak wudhu, jangan tak tayamum. Tetap sholat dibuat. Nah, ini pantang kena imbus sedikit, dah tak sholat Allah, nanti di qadha juga. Untung nih ya. Untung selamat. Tempat lewat dia gara-gara sakit itu, ninggalin sholat dia tuh. Tapi dia tak sholat tuh udah berdosa tuh. Jadi jangan begitu. Tetap sholat apapun yang terjadi. Nah, ya. Kalau tidak melaksanakan tayamum dan menghadapi berarti haram. Dia haram di qadha kalau haram dan mengqadha. haram tidak melakukan. Ya? Iya, haram, berdosa dan wajib mengqadha. Nah, itu bukan lagi kalau yang tadi yang dia lakukan semua itu wajib qadha, tidak berdosa. Tapi yang dia tidak melakukan itu tadi wajib qadha dan berdosa. Nah, itu wajib segera kalau itu, karena tak udzur lagi. Nah, kalau dia udah sehat, ya ngambil wudhunya itu juga tayamum. Enggak lah, kalau udah sehat ini kan kita buka, nggak usah pakai tayamum lagi. Nah, kayak itu. Nah, jelas ya, kalau mana tahu lah. Nah, ya kita tak ingin sakit, tapi sakit pun perlu ilmu. Sakit pun harus ngaji sakit. Gimana yang harus dilakukan? Nah, kemudian kapan lagi itu satu keadaan orang yang tidak wajib ngadep kiblat. Yang kedua, wa fi salati syiddati khauf, dan pada salat yang sangat takut. Salat sangat takut, walau fardhan, walaupun salat fardu. Jadi yang boleh tidak menghadap kiblat itu ketika salat sangat takut, bukan hanya salat sunnah, salat fardu pun boleh. Nah, dan ini tidak wajib qadha. Kalau ini tidak wajib qadha. Nah, kalau seandainya salat dalam keadaan sangat takut ini. Nah, fayusalli kaifa amkanahu. Nah, sebelum dilanjutkan, apa salat syiddatul khauf itu? Yakni salat ketika perang. Biasanya contohnya salat ketika perang. Jadi perangnya ada dua salatnya. Ada salat khauf, ada salat syiddatul khauf. Ada salat takut, ada salat sangat takut. Kalau salat takut itu gimana? Sudah bertemu dua pasukan tapi belum berkecamuk perang. Itu salat wajib ngadep kiblat. Bahkan masih dianjurkan berjamaah dengan tata cara yang udah pernah lah mungkin sebagian kita dengar. Kalau musuh dia sebelah kiblat, kita ngadep ke sana, orang saf pertama rukuk bersama sujud bersama imam, saf kedua berjaga, kan gitu. Tapi harus ngadep kiblat. Kalau musuhnya tidak di arah kiblat, kita kalau mau kiblat ke sana, nah maka itu dipecah dua, satu jangan sholat dulu, satu jaga dulu. Itu masih sholat khauf, harus ngadep kiblat. Tapi kalau seandainya syiddatul khauf, sangat takut, itu udah berkecamuk perang. Wah, udah mau gimana lagi? Waktu sholat dah masuk, tuh terserah. Sholatlah bagaimana yang dia bisa. Nah, mau rakiban sambil naik unta, mau rijalan sambil berlari, mau sambil tiarap, mau sambil bagaimanapun, itu tidak masalah. Nah, ya kalau mau jaga kiblat nggak bisa perang nanti. Nah, masyian dalam keadaan berjalan, rakiban dalam keadaan berkendaraan, mustaqbilan menghadap kiblat, au mustadbiran atau membelakangi kiblat, nggak ada masalah dalam syiddatul khauf.
Bukan hanya ketika perang, ada lagi syiddatul khauf. Contohnya, kaharibin min hariq, seperti lari dari kebakaran. Ayah itu yang contohkan, ya kebakaran lari di luar udah bisa sholat. Dikejar lahar dingin misalnya, dikejar lahar, tuh. Gunung meletus, laharnya ngalir, dia terus tuh lari gitu. Masuk waktu maghrib kan singkat. Ini lari nggak tahu sampai kapan nih kan gitu, paham maksudnya ya? Nah, ya jam 6 sore gunung meletus, laharnya turun, rumah di situ dia berlari nih, terus ke bawah kaki bukit. Tengoknya masuk waktu maghrib, ini aku nggak tahu lari sampai kapan nih, mungkin sampai isya, paham maksudnya? Ya udah sholat dia, kiblatnya sana, di belakang dia, udah sholat dia sambil berlari itu tidak menghadap kiblat, itu contoh. Wasailin, atau dikejar banjir bandang. Nah, banjir, tsunami, nggak tahu ngalir terus air tuh gitu. Dia jalan terus lari terus nggak tahu sampai kapan. Masuk waktu subuh sekejap waktunya. Ya udah sholat dia dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Nah, wasabuin wahayatin, atau dikejar hewan buas atau dikejar ular di hutan. Kejar hewan, nggak tahu larinya nih sampai kapan. Dia udah sholat. Nah, itu ada hewan yang kenceng kali itu ya, citah ya. Katanya kalau dia lari bisa sampai 70 km per jam. Itu udah gigi 4 kereta tuh. Itu kalau seandainya kita dikejar gitu kita ya udah sholat di situ, nggak usah ngadep kiblat, nggak apa-apa, misalnya begitu. Nah, contoh ini yang paling mengerikan nih, di antara dikejar-kejar itu yang paling mengerikan. Wa min dainin inda i'sarin, dikejar penagih hutang ketika nggak bisa bayar hutang. Itu artinya kan. Nah, pemiutang dikejar penagih hutang ketika nggak bayar hutang. Wah, ini yang paling ngeri ini. I'sar, tapi ketika nggak bisa bayar hutang, takut dia disakiti gitu. Nah, takut di penjara, takut apa. Jadi dia kabur. Nah, nggak bisa nengok ke belakang. Tapi ini wallahu alam lah, kita nggak tahu gimana gambarannya. Wa khaufi habsin, dan dia takut akan dipenjara. Kalau nggak bisa bayar di penjara, boleh itu kabur. Tapi kabur dengan niatan untuk takut di penjaranya aja, bukan kabur dari bayar hutang. Ini perhatikan. Ini yang boleh kabur memang ketika nggak bisa bayar hutang. Kapan orang dianggap nggak bisa bayar hutang? Ketika nggak punya harta apapun yang bisa dijual untuk bayar hutang. Itu baru. Bukan berarti ini mohon maaf, masih punya televisi, masih punya kereta, masih punya apa segala macam. Kabur, ya berdosa itu. Kenapa? Karena nanti dia harus jual itu semua untuk melunasi hutang. Nah, itu tadi. Nah, itu yang kedua, yang boleh tidak menghadap kiblat dalam keadaan sangat takut. Yang ini juga tak wajib qada, yang ini tak wajib qada. Nah, syiddatul khauf nggak wajib qada. Nah, kemudian kapan lagi orang itu boleh tidak menghadap kiblat? Wala fi nafli safarin mubahin, dan tidak wajib pula seseorang itu menghadap kiblat pada sholat sunnah pada saat safar mubah. Berarti syaratnya 3. Sholatnya sholat sunnah, kemudian dalam perjalanannya perjalanan mubah, perjalanan yang dibolehkan. Berarti kalau dia di perjalanannya mubah tapi sholatnya sholat wajib, boleh nggak ngadep kiblat? Nggak boleh, harus ngadep kiblat. Kalau nggak bisa, maka nanti wajib diqadha. Pahamin ya. Pahamin ini. Banyak betul. Mohon maaf, sebagian, tapi banyak. Agen-agen travel yang nggak ngerti seperti ini. Dan sholat-sholat tanpa ada diperintahkan mengqadha lagi. Di pesawat, itu kalau pergi ke Arab Saudi haji umroh itu di pesawat sekitar 8-10 jam itulah. Nah, itu kalau lewat waktu sholat itu kadang
pembimbing-pembimbingnya bilang, nah ini udah masuk waktu sholat, udah sholat. Mulai dari tayamumnya pun udah bingung. Kayak mana Ustaz nggak bisa wudhu? Tayamum. Mana Ustaz debunya? Udah tepuk-tepukkan aja ke depan gitu. Nggak ada debunya, anggap aja Bu ada debunya. Kalau main anggap, kenapa nggak nganggap ada air aja sekalian gitu? Pura-pura tayamum boleh, kenapa nggak pura-pura wudhu aja kita sekalian gitu? Udah, kalau seandainya mana tahu nanti ada yang ditakdirkan Allah jadi pembimbing umrah, pembimbing haji, disampaikan gitu. Ini udah masuk waktu subuh misalnya, subuh. Kalau maghrib bisa dijamak ke isya, kalau zuhur bisa dijamak ke asar. Ini pas waktu subuh pula misalnya. Nah, pas waktu subuh di atas pesawat bilang, ayo jamak, ayo sholat untuk menghormati waktu, tak pala wudhu, tak pala tayamum. Tapi ingat, nanti sampai bandara atau sampai rumah diulang lagi sholat ini. Nah, begitu diingetin. Nah, kenapa? Loh, tapi boleh sholat di atas kendaraan, nggak ngadep kiblat. Itu sholat sunnah. Nah, itu pun kalau berwudhu. Ini nggak ada wudhu lagi, sholat sunnah pun nggak boleh nih sebenarnya. Itu kalau sholat sunnah yang boleh, nggak ngadep kiblat. Kalau sholat wajib nggak pernah Rasulullah tuh sholat wajib di atas kendaraan nggak ngadep kiblat, nggak pernah. Wajib nanti ulang lagi. Ada yang bilang tak wajib ulang, ada. Orang Salafi Wahabi itu bilang tak wajib ulang. Sama mereka enak aja ibadah nih. Tinggal sholat tak wajib qadha. Nah, pokoknya begitulah. Nah, ini wajib ulang, walaupun nanti boleh di rumah atau itu disampaikan kalau yang seperti itu. Nah, itu tadi. Kadang yang bisa dijamak pun nggak dijamak gitu. Di atas ini udah masuk waktu maghrib, udah sholat maghrib. Padahal kan bisa isya. Jadi jamak ke isya, kenapa masih harus sholat maghrib di atas kendaraan? Nah, ini syaratnya. Liqasidi mahallin muayyanin, dengan bagi orang yang menuju ke tempat yang tertentu. Jadi tujuannya harus jelas. Tujuannya yang berikutnya, syarat keempatnya, tujuannya harus jelas. Kalau dia nggak tahu mau kemana, itu dianggap perjalanan yang nggak boleh. Sama nanti ya, kalau ada orang minggat, nggak tahu mau kemana, berjalan, nggak boleh dia jamak qashar. Harus ada tujuan yang jelas. Mau kemana kok? Ke Medan. Walaupun Medan nggak tahu di mana, tapi asal dia tahu mau ke Medan. Medan mana yang nggak tahu, aku pokoknya ke Medan. Nah, itu udah boleh tuh. Lewat kecamatannya silahkanlah jamak qashar, silahkan sholat sunnah di atas kendaraan. Tapi bagi yang mau kemana kok nggak tahu, sporing pokoknya, bingung mau kemana. Keliling aja aku, suntuk kali aku di rumah. Nggak tahu tujuan di mana, mau sampai mana pun jalan nggak boleh. Kenapa? Dianggap safar maksiat. Pergi tanpa tujuan itu dianggap bukan perjalanan yang boleh. Nah. Fayajuzun naflu raqiban wa masyian, maka boleh dia salat sunnah sambil berkendaraan dan berjalan kaki fihi, pada safar tadi itu, walau qasiran, walaupun safarnya safar pendek, safar deket, nggak nyampe 2 marhalah nggak apa-apa. Karena rukhsah safar ini itu dibagi 2. Ada rukhsah yang berlaku bagi perjalanan panjang saja, ada rukhsah yang berlaku bagi perjalanan panjang dan pendek. Kita bahas yang berlaku di perjalanan panjang saja. Jamak, qashar, nggak puasa di bulan Ramadan, mengusap khuf sampai 3 hari. Muza, khuf. Itu boleh mengusap sampai 3 hari. Nah, ini hanya berlaku di safar panjang saja. Safar pendek boleh ini 4 ini? Nggak boleh. Safar pendek boleh jamak? Nggak boleh. Safar pendek boleh qashar? Nggak boleh. Safar pendek boleh nggak puasa Ramadan? Nggak boleh. Ini hanya berlaku bagi safar panjang. Nah, yang berlaku di safar panjang juga pendek. Ini pendek aja boleh, apalagi panjang. Apa itu? Salat sunnah tidak menghadap kiblat di kendaraan. Perjalanan panjang boleh, perjalanan pendek boleh. Kemudian yang kedua, tidak sholat Jumat dengan catatan udah keluar sebelum subuh. Nah, misal dari sini ke 50.
50 udah 2 kilo tuh. Udah 2 marhalah, mohon maaf. Belum ya? Sampai 50. Nah, sampai 50. Tapi dia keluarnya memang jam 4 pagi, pas hari Jumat. Udah boleh dia tak salat Jumat di situ. Nah, tadi ya. Nah, itu tak salat Jumat. Nah, itu salat sunnah di atas kendaraan, tidak salat Jumat. Sama ada beberapa lagi nanti, tapi ini kaitannya udah masalah muamalah. Boleh bawa barang titipan, kita dititipin barang itu kita bawa tinggi, itu bolehnya cuma di safar pendek, safar jauh malah nggak boleh nanti. Itu ada lagi rinciannya, tapi ini yang berlaku di safar pendek sama safar jauh. Inilah. Nah, jadi maka sholat sunnah di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat, walaupun perjalanan itu pendek, itu boleh. Ukuran perjalanan pendek itu gimana? Nah, lihat nih. Naam, akan tetapi yushtarotu disyaratkan ayyakuna, bahwa adalah maqsaduhu, tempat tujuannya, ala masafatin, sampai kepada jarak la yasma'un nida'a, yang dia tidak dengar azan. Nah, itu namanya safar pendek tuh. Ingat, azannya nggak pakai mic. Kalau pakai mic, kadang mau sampai 1 kilo masih dengar. Tergantung menaranya lah, makin tinggi menara, makin tinggi dia kedengeran kemana-mana. Nah, ini ukuran orang dulu. Naik ke atas tempat tinggi, suara orang yang kuat, pendengarannya sehat, kira-kira sejauh apa dia jalan tuh? Nggak kedengaran lagi azan. 1 kilo ya? Nggak 1 kilo lah, gitu, bang lebih. Keadaan sunyi nih, keadaan sunyi, nggak ada suara apa-apa, azan subuh lah pastinya tuh. Ada orang naik ke atas menara, betul, Allahu Akbar, sekuat-kuatnya. Ya kurang lebih 1 kilo atau 2 kilo. Nah, 1 sampai 2 kilo. Itu jarak yang disebut safar pendek. Nah, bisyurutihil muqarrarati fil jumu'ah. Sama nanti syaratnya pada yang ditetapkan pada salat Jumat. Yang ditetapkan pada salat Jumat. Nah, itu tadilah, kan orang boleh tidak salat Jumat kalau seandainya memang udah nggak dengar adzan, udah terlalu jauh daripada masjid. Itu tadi syaratnya, yang adzan itu orang yang kuat suaranya, adzannya itu dari tempat yang tinggi. Nah, itu seperti itu. Nah, wa kharaja bil mubahi safarul ma'siyati, dan keluar dengan kata mubah. Nah, artinya dikecualikan dengan kata mubah, itu adalah perjalanan maksiat. Perjalanan maksiat nggak boleh sholat sunnah di atas kendaraan, nggak boleh. Nggak boleh tuh sholat sunnah di atas kendaraan. Nah, fala yajuzu tarkul qiblati fin nafli li abiqin. Maka orang yang dalam perjalanan maksiat itu dia nggak boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Ini misal dari sini mau ke Indrapura, dari sini mau ke Indrapura. Nah, itu di perjalanan silahkan untuk sholat sunnah, berangkat jam 8. Berarti udah masuk waktu sholat duha. Ya udah sholat duha di atas kendaraan. Iya, mesti ngadep kiblat. Ya gimana ngadep kiblat? Mana bisa? Ya udah sholat aja. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, di atas kereta tuh dengan isyarat naik turun tuh. Nah, begitulah caranya. Tapi Tanjung Gading 7 kilo, ya udah, apalagi udah beda kecamatan tuh ya. Nah, udah boleh kalau seandainya seperti itu. Nah, pokoknya yang deket-deket aja pun boleh. Tapi nanti ada yang mengatakan tetap harus keluar dari batas daerah kita, baru boleh tuh. Nah, iya. Walaupun dia dekat tapi sudah keluar batas, tetap disyaratkan seperti itu. Nah, jadi maka ini hanya berlaku bagi orang yang perjalanannya itu nggak maksiat. Tapi kalau maksiat nggak boleh dia sholat sunnah. Jadi dari sini ke 50 mau jumpa pacarnya, kan maksiat tuh. Dari sini ke ke daerah belakang sana lah. Nah, itu mau transaksi yang haram misalnya.
ya nggak boleh sholat sunnah. Walaupun orang kayak gini biasanya memang nggak mikirin sholat sunnah, sholat wajib aja lewat nih kalau gitu. Apalagi sholat sunnah itu nggak boleh. Nah, di sini contohnya li'abiqin, bagi budak yang kabur dari tuannya, itu maksiat itu. Kalau ada budak kabur dari tuannya itu maksiat. Ini ya nggak boleh sholat sunnah. Wa musafirin, dan orang yang melakukan perjalanan alaihi, yang ada atasnya itu dainun, hutang, halun, yang sudah jatuh tempo, qadirun alaihi, yang dia mampu atas bayar hutangnya, min ghairi idni dainihi, tanpa izin yang menghutangi. Ada orang punya hutang, nah jatuh tempo, dia punya uang untuk bayarnya, tapi dia pergi, maka itu perjalanan maksiat, harus izin dulu dia. Kenapa? Karena nanti ditagih nggak bisa, payah kalau dia pergi. Nah itu nggak boleh dia melakukan salat sunnah di atas kendaraan. Nah, wa yajibu akan datang insya Allah.